Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya. Pada malam hari ini sama-sama kita insya Allah menyelesaikan ibadah sholat tarawih malam yang ke-9. Dan tadi pagi alhamdulillah kita bisa menyelesaikan ibadah puasa untuk kali yang ke-8. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, diliputi ketaatan kepada Allah, dan tuntas melaksanakan ibadah puasa dengan amalan yang terbaik insya Allah. Salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Agung dan juga pimpinan dari di lingkungan Makobrimob, dan juga yang saya hormati Imam Tarawih dan Sholat Isya Bapak Ustadz Bahril Ulum, dan juga yang saya hormati Imam Harian tetap Bapak Haji Hendrik dan seluruh pengurusnya, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tarawih yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah merupakan satu bulan mulia di mana setiap kita ini berlomba-lomba untuk menjadi pemenang. Sehingga diibaratkan orang muslim ketika masuk kepada bulan Ramadan seperti orang yang ikut sebuah perlombaan. Maka beruntunglah orang yang beriman yang merasa dirinya menjadi bagian dari peserta perlombaan itu. Diibaratkan seperti sebuah lomba lari, gitu kan. Kita itu berada di sebuah stadion, lalu kemudian kita berada di sebuah tempat, lalu pada saat itu kita semua ikut berlari dalam satu tempat. Tentunya setiap peserta lomba ada yang santai-santai saja, gitu kan ya? Karena dia berpikir mau cepat atau lambat, ujung-ujungnya tetap nanti sampai ke final. Sama seperti orang yang melaksanakan ibadah Ramadan, ada orang yang santai-santai saja. Tidak memiliki semangat kuat untuk melaksanakan ibadah tarawih. Tidak memiliki semangat untuk bersedekah. Tidak memiliki semangat untuk membaca Quran dengan lintasan pikirnya. Toh nanti Idul Fitri juga datang juga. Ini sama seperti orang yang berada di sebuah perlombaan, tetapi ketika dia menjadi peserta lomba, santai-santai saja, tidak mau berlari. Lalu kemudian ada lagi tipe orang yang kedua dalam sebuah peserta perlombaan, ibarat lari, maraton. Orang yang larinya begitu hebat, kencang, sekuat tenaga. Tapi sayang, ketika dia lari cepat sekuat tenaga, ternyata ia hanya nafsu sampai di awalnya saja. Di tengah perjalanan larinya lemes. Bahkan ketika sudah hampir final,
dia lalu kemudian berjalan kaki seperti biasa. Padahal itu adalah lomba lari maraton. Ini sama seperti orang yang ketika melaksanakan ibadah puasa. Semangat pada awalnya saja, tetapi ketika sudah tengah perjalanan Ramadan lemes. Bahkan ketika sudah akhir penghujung Ramadan, waktu penentuan untuk keberhasilan puasa, dia justru lemas, tidak mau berjuang lebih kuat lagi. Sementara ada tipe yang ketiga, diibaratkan seperti sebuah perlombaan. Dia tahu, mengetahui mana ritme harus cepat dan kapan dia tahu untuk dia berlari dengan lambat. Ini luar biasa. Sehingga dalam Islam ada yang namanya bergegas, ya. Ada yang namanya tergesa-gesa. Kira-kira bedanya apa? Kalau tergesa-gesa itu orang yang cepat-cepat dengan perhitungan yang meremehkan. Namanya apa itu? Tergesa-gesa. Sholat tergesa-gesa. Baru azan, sudah azan, berpikir, wah baru azan. Ketika sudah qomat, baru qomat ini. Ketika sudah sholat, ya 1 rakaat, masih 1 rakaat ini. Nanti sudah mulai habis selesai sholatnya, sudah habis selesai, baru dia buru-buru. Namanya apa? Orang yang tergesa-gesa. Kalau orang yang bergegas beda lagi. Dia jauh sebelumnya, dia sudah mempersiapkan dengan matang agar apa yang dikerjakan pas, tepat waktu dan berjalan dengan sempurna. Nah, diibaratkan seperti perlombaan. Bulan Ramadan di antara sekian banyak cabang perlombaan, di antaranya adalah cabang olahraga diibaratkan sedekah. Bulan Ramadan ini sedekahnya harus banyak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas dijelaskan bahwa apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling dermawan. Tapi lebih dermawan lagi adalah ketika sudah masuk kepada bulan Ramadan. Begitu pula kalau seandainya kita belajar dari perjalanan para sahabat Nabi, bahwa mereka berusaha keras berlomba-lomba untuk menjadi terbaik dalam kebaikan di antara teman-teman yang lainnya. Diriwayatkan dari Umar ibn Khattab, diceritakan suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah, kata Umar ibn Khattab. Sementara pada saat itu kata Umar ibn Khattab, rezekiku lagi banyak. Maka dalam hati Umar ibn Khattab itu bergumam, inilah saatnya aku akan mengalahkan sedekahnya Abu Bakar Siddiq. Maka apa? Umar ibn Khattab pada saat itu menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa sebagian harta dari yang dia miliki. Bawa itu hartanya. Maka setelah sampai di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bertanya, wahai Umar ibn Khattab, apa yang engkau bawa? Umar ibn Khattab menjawab, saya bawa sebagian dari harta dan kekayaan yang aku miliki, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, kalau begitu apa yang kamu tinggalkan buat keluargamu? Maka Umar ibn Khattab menjawab, saya tinggalkan untuk keluarga saya sebagaimana yang saya bawa. Apa artinya? Sebagian dikasih Rasulullah, sebagian lagi buat keluarganya. Maka tidak lama kemudian datang lagi Abu Bakar Siddiq. Sementara Abu Bakar Siddiq, beliau itu membawa seluruh harta yang dia punya. Maka Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar Siddiq, apa yang kamu bawa? Aku bawa semua harta dari apa yang aku miliki. Lalu apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Maka Abu Bakar Siddiq menjawab, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu aku bergumam, kalau demikian memang tidak ada yang mampu mengalahkan sedekahnya Abu Bakar. Ini luar biasa.
Sebab itu kita harus berlomba-lomba ini. Berlomba-lomba dalam apa? Banyak-banyakan dalam urusan sedekah. Meskipun ketika sedekah nggak mesti semuanya, gitu kan? Tingkat keimanan Abu Bakar jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan yang lainnya, gitu ya. Ini luar biasa. Lalu apalagi perlombaan dalam bulan Ramadan? Ada perlombaan yang namanya sabar-sabaran. Jadi dalam puasa ini ada perlombaan sabar-sabaran. Maksudnya bagaimana? Orang yang paling hebat dalam bulan Ramadan, mereka itu adalah orang yang paling kuat dalam menahan kesabarannya. Itu ya, itu paling hebat itu. Jadi orang hebat. Karena apa? Dalam sebuah hadis Nabi bahwa yang namanya puasa itu adalah separuh kesabaran. Bahkan dalam sebuah ayat Al-Qur'an apa disebutkan? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa apa? Sesungguhnya cukuplah bagi orang-orang yang sabar pahala tanpa batas. Ini luar biasa kan? Ini puasa itu sabaran. Semakin tinggi kesabaran dalam berpuasa, maka semakin tinggi pula pahala yang kelak nanti akan didapatinya. Gitu ya. Sabar dalam menghadapi kehidupan kita. Misalnya suami istri, itu kan suami istri harus sabar. Apalagi perempuan, itu menurut penelitian mereka itu akan mampu dalam satu hari dia akan menyebutkan kalimat sekitar 16 sampai 21 ribu kata. Berapa? 16 sampai 21 ribu kata. Ada juga yang meneliti lagi perempuan itu mampu mengucapkan kata dalam satu hari itu 20 ribu kata. Jadi kalau seandainya bapak sering dimarahin istri, sabar. Apa? Anggap saja istri kita sedang memenuhi target 20 ribu kata. Udah beres begitu kan. Jadi tambah sabar. Wah, lagi nyari target nih. Supaya memenuhi 20 ribu kata. Biarin, jadi sabar. Insya Allah makin sabar, makin luar biasa. Lalu sabar apa lagi? Sabar dalam menghadapi rizki yang Allah berikan kepada kita. Ini persoalan rizki juga menjadi persoalan yang sangat penting dalam menguji kesabaran kita, gitu ya. Apalagi ini sekarang sudah banyak maraknya pengurangan karyawan, gitu ya. Dilihat itu di media sosial banyak pabrik-pabrik, gitu ya, yang sudah tutup dengan karyawan yang jumlahnya ribuan. Ini luar biasa kan? Lalu kemudian terlintas di dalam benak kita dan juga anak-anak kita. Bagaimana ya? Kerjaan susah. Sementara jumlah orang semakin banyak. Betul. Seolah-olah dalam benak kita ini nanti bagaimana nasib anak kita? Nanti kehabisan rizki. Betul nggak? Rata-rata begitu kan? Semakin banyak orang berarti akan semakin banyak kebutuhannya. Sementara orang semakin banyak, peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sepertinya susah. Lalu kemudian beranggapan apa? Rizki semakin sempit. Padahal tidak demikian. Kita barangkali pernah tahu yang namanya ikan paus biru. Ikan paus biru. Ikan paus biru itu menurut penelitian dia akan mampu memakan ikan dalam satu hari 3,5 ton. Berapa? 3,5 ton. Itu ikan apa? Paus biru. 3,5 ton satu hari. Tetapi persoalannya kan ikan paus biru itu tidak satu. Dia punya anak, dia punya tetangga, dia punya teman, dia punya komunitas hiu, gitu kan? Itu pasti. Kalau 3,5 ton satu hari, itu berapa ton yang dimakan dari ikan paus itu? Sementara dalam kehidupan laut yang makan ikan bukan hanya sekedar paus biru, ya kan? Barangkali ada paus kuning, ada paus hitam, gitu kan? Ada apa lagi? Ada ikan hiu. Belum lagi manusia yang juga makan ikan. Tapi alhamdulillah Bapak kan gitu ya, setiap hari masih bisa makan ikan cuek, gitu kan? Kehabisan nggak? Kehabisan nggak kira-kira? Tidak kehabisan, alhamdulillah. Bahkan sampai sebuah cerita dari Syekh Al-Maghomis ini menceritakan sedikit lagi. Beliau ini pernah bercerita bahwa diceritakan ada orang yang ketika satu saat dia masuk ke dalam sumur. Masuk ke dalam sumur.
Ketika masuk ke dalam sumur, kejeblos ke dalam sumur, dia berteriak. Ketika berteriak, kemudian datang kerumunan orang menolongnya. Ketika sudah diangkat dari dalam sumur, lalu kemudian setelah dia diangkat, lalu kemudian apa? Siuman, sadar, lalu kemudian dikasih minum air susu 1 gelas. Lalu setelah diminum air susu segelas, seger kembali. Lalu kemudian orang-orang banyak bertanya, wahai Pak, apa yang menyebabkan Anda itu bisa masuk ke dalam sumur? Lalu kemudian orang itu bangun menceritakan kejadiannya, menceritakan kronologisnya. Dia berjalan di pinggir sumur, tidak sengaja menceritakan bagaimana dia kejubur sumur. Akhirnya apa? Kejubur lagi. Dan pada saat itu dia meninggal dunia. Apa maknanya? Artinya apa? Orang yang ketika sudah hampir meninggal dunia saja, dia masih diberi kesempatan oleh Allah apa? Minum susu dulu 1 gelas, baru kemudian mati. Ini luar biasa. Oleh sebab itu jangan pernah takut terhadap rizki yang Allah berikan kepada kita. Allah sudah menjamin rizki yang cukup, bahkan mungkin banyak buat kita. Kata Hasan Basri rahimahullah, di dalam Al-Quran Allah itu telah menyebutkan 90 ayat yang menjamin rizki bagi manusia. Hanya 1 ayat yang menakut-nakuti orang kehabisan rizki. Quran surat Al-Baqarah 268. Asyaitonu ya'izukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Dan sesungguhnya setan itu menakut-nakuti kamu kefakiran, lalu pada saat yang sama memerintahkan kamu berbuat fahsya, berbuat keji, kayak gitu ya. Jadi ada orang yang takut kehabisan rizki, lalu kemudian menyulap apa? Menyulap misalnya pertalit jadi pertamak. Nah itu itu mirip juga tuh, ketakutan itu. Wah, nanti kalau udah pensiun bisa nggak dapet rezeki kan gitu kan, akhirnya disulap. Itulah kehebatan kita. Nah gitu ya, ini karena ketakutan rezeki. Bahkan sampai ketika kita di dalam kandungan, rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Allah ngasih rizki itu dari 1 pintu, namanya plasenta. Ketika hamil, pintunya cuma 1, plasenta. Dia makan dari situ. Ibunya makan sambal, masih gitu. Makan ikan ke anaknya begitu. Nanti ketika sudah keluar dari 1 pintu itu diganti oleh Allah lagi 2 pintu. Apa? Air susu ibunya. ASI itu. Air susu ibunya tuh luar biasa itu. Bagaimana gak luar biasa? Murah. Tetapi manfaatnya sangat dahsyat. Bahkan tidak ada 1 susu pun yang dapat mengalahkan air susu ibu. Semahal-mahalnya air susu sapi, susu kalengan, itu tidak akan mampu mengalahi kehebatan ASI itu. Membantu kecerdasan, membantu daya tahan tubuh dalam penyakit, gitu kan? Kalau ingin menyusui anaknya nggak usah diseduh, tinggal dibuka aja, gitu kan? Beda tuh, murah kan? Jatuh nggak penyok. Kalau di kaleng kan penyok itu, ya kan? Ya itu enggak. Ini luar biasa. Kata bapak, wah itu lebih hebat lagi Pak Ustadz apa? Cocok buat setiap umur. Wah itu beda lagi tuh urusannya. Ya, gitu ya. Ini air susu. Nanti ketika sudah dewasa, mulai sedikit berkembang, air susunya lepas lagi. Wah, rezekinya macam-macam itu. Ada yang jadi anggota Polri, gitu kan? Jadi anggota, wah macam-macam itu. Dan jangan pernah takut kehabisan rezeki. Saya pernah cerita, satu lagi, dikit lagi. Ada cerita itu, ada yang namanya di Bekasi, itu ada yang namanya Santosuruh. Pernah dengar? Santosuruh itu punya 4 anak dan juga punya ibu yang ODGJ. ODGJ itu apa? ODGJ orang nggak waras lah gitu ya. Itu 4 anaknya 4 punya ibu ODGJ. Dia apa? Kerjanya nih. Kerjanya disuruh-suruh aja. Ada kotoran kucing, dia dibantu. Dia bikin itu tuh, bikin apa namanya? Bikin apa namanya? Link. Ada mau minta nganterin ke sekolah, dia ngikutin. Kalau nanti ada urus bersihin karpet rumah, betulin genteng, dia siap, gitu kan. Modalnya itu aja tenaga dan tidak malu, nggak perlu gengsi, gitu kan. Akhirnya apa? Banyak terbuka peluang kerja bagi dia sampai dia bisa menghidupi 4 anak. Bahkan begitu banyaknya minta tolong sama dirinya, akhirnya apa? Dia punya karyawan. Wah, luar biasa kan? Jadi bos biasanya disuruh, nyuruh lagi dia.
Ini kan luar biasa. Selama kita punya semangat, gitu kan? Selama kita punya tekad, maka insya Allah pintu rizki akan terbuka di mana-mana. Insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi peserta lomba dalam bulan Ramadan dan siap untuk mengikuti lomba itu, baik sedekahnya, baik sabarnya, baik tadarusnya, baik qiyamul lail dan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sukses insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.